Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dimas Al-Faruq dalam channel belajar Dimas Al-Faruq Dimas Pecinta Online. Eh, Disclaimer dulu ya. Mohon maaf ada suara ayam karena saya memang tinggal di hutan. Ini belum ada suara gajah, harimau ini masih tidur. Jadi ada ayam saja. Oke. Kali ini saya mau menunjukkan dan sekalian kita belajar bersama sebuah alat switch hub PoE seperti ini. Alatnya ini langsung colok listrik ya, langsung colok listrik. Speknya seperti ini. Jadi koneksinya 1 gigabit dan 250 long range. Artinya dari PoE ini, dari colokan kabelan ini yang kuning, karena yang putih itu adalah uplink, yang kuning ini adalah colokan LAN PoE, artinya dalam kabel LAN-nya sudah terdapat power. Nah, di sini juga ada pilihannya, ada pilihan VLAN dan LR. LR ini yang long range ya. Jadi kalau kita pilih ke kiri yang di off kan, berarti ini untuk apa namanya, simulasinya long range. Jadi untuk kabel panjang, kabel LAN panjang tentunya. Terus yang ke sini adalah simulasi atau untuk mengaktifkan VLAN-nya. Jadi VLAN LR gitu ya. Ya, VLAN dan LR. Oh, gini kayaknya. Ini kalau VLAN LR, kalau ini yang biasa. Ini juga ada colokan SFP. Aduh, gimana bukanya? Nah, itu ada SFP-nya untuk uplink-nya kayaknya nih, ya. Itu. Sebentar, sulit bukanya. Ini baru datang. Oke, ini VLAN isolation. Terus ada 8 KF protection. Ini untuk proteksi petir ya. Terus inilah kayak gini. 803 AT itu apakah artinya otomatis ya. Jadi ini di samping untuk menghidupkan switch hubnya, ini juga untuk menyalakan PoE-nya, powernya. Kok gak ada? Oh, ini ada untuk ground ya. Jadi untuk menambah keamanan anti petirnya itu. Jadi ini dipasang kawat ini ya, ini dikawat, ada kawat baja atau tembaga kuningan itu biasanya, lalu ditancap ke ground, ke tanah ya, yang agak dalam lah 1 meter gitu, biar untuk meminimalisir terhadap serangan petir. Oke. Ini sudah ada berapa teman yang uji coba untuk PoE-nya. Untuk PoE-nya ini dicoba pada jarak 100 meter. Itu masih sangat normal katanya. Sedangkan outputnya kita cek, barusan saya cek sebenarnya. Ada berapa video yang saya lihat ditanya outputnya, katanya belum ngecek. Jadi sekalian kita ngecek ya. Nah, ini saya punya alat jelek untuk cek output LAN-nya. Ternyata di sini terbaca cuma 10 volt. Tapi ini yang teman pakai itu untuk menyalakan rukus yang 48 volt. Jadi mungkin ini karena cuma diukur aja, jadi keluarnya cuma 10 volt. Ya, jadi keluarnya cuma 10 volt. Tapi ternyata bisa dipakai 48 volt. Mungkin auto deteksinya ini, yang ini ya. Yang ininya ya, yang 802 ini AT ini. Saya juga kurang tahu ini apa artinya. Mungkin AT ini otomatis voltasenya mungkin. Gini, temen itu yang pakai rukus. Kebetulan saya punya rukus. Ini rukus. Ini 48 volt PoE-nya. Sebentar, mana rukus. Kita lihat mana speknya.
Oh nggak ada, rukus 48 volt lah intinya ini untuk PoE nya. Kalau untuk power check DC nya memang 12 volt, ini 12 volt. Nah ini PoE nya 48 volt ini, dan untuk cek DC nya adalah 12 volt. Kita coba PoE nya pakai kabel ini ya, apakah mau nyala. Ya, ternyata menyala. Jadi memang benar bahwa outputnya ini bisa sampai 48 volt ya. Untuk spesifikasinya sendiri ini yang saya baca-baca ya, sebentar. Nah ini PoE switch 4 port 1 Gbps, 2 port uplink 1 Gbps, Ethernet dan SFP, bener. VLAN isolation support, maksimal output 52 watt ya. Jadi untuk maksimal 4 portnya ini adalah 52 watt dengan masing-masing yang saya lihat spesifikasinya di data lain. Untuk per portnya adalah maksimal 30 watt katanya begitu, 30 watt. Jadi cukup, sangat cukup lah untuk menyalakan satu buah router access point ini. Bisa menyalakan sampai 48 volt. Tapi teman saya pakai itu dia pakai kayak gini. Jadi dia tarik kabel panjang 100 meter, kabel LAN PoE yang 8, isi kabel 8 lah. Lalu di ujungnya pakai step down. Jadi kayak gini. Nah, ini adalah PoE splitter step down. Ya, tapi ini yang 100 Mbps bukan Gbps ya. Ini karena ini murah cuma 20 ribuan. Jadi kalau yang gigabit itu sekitar 50 kayaknya. Jadi inputnya bisa sampai 48 volt. Ya, bentar, kurang fokus nih. 48 volt inputnya. Dan outputnya 12 volt. Jadi sebenarnya alat ini sebenarnya adalah untuk banyak dipakai untuk CCTV yang pakai kabel LAN itu. Jadi powernya biar bisa ambil dari pusat, jadi gak numpang gitu ya. Jadi kalau mau ya, terutama saya beli ini karena ada beberapa teman-teman yang di daerah pedalaman yang listriknya tidak menyala 24 jam. Jadi dia berusaha untuk bikin panel surya dengan aki agar bisa menyala 24 jam. Sedangkan tarikan kabel ke tetangganya itu karena tetangganya tidak punya listrik 24 jam. Jadi dia kebingungan gimana gitu. Jadi ada rekomendasi dari teman, katanya pakai seperti ini. Ya, pakai seperti ini. Jadi bisa ditarik kabel LAN 50 meter misalkan, lalu letakkan akses point, lalu ditarik lagi kabel LAN 100 meter, lalu letakkan akses point pemancar. Meskipun di sini spesifikasinya adalah sampai 250 meter ya, sampai 250 meter, tapi jujur aja belum ada yang nyoba. Nah, saya rasa bisa saja mungkin sampai 200 meter gitu, asal kabel LAN-nya itu kualitasnya bagus. Jadi powernya itu sampai di ujung nggak ngedrop gitu. Ya bisa jadi sih alat ini bisa ngirim sampai jauh, cuma nanti power wattnya ini kan kemakannya banyak untuk satu port saja. Bayangkan jika satu port makan sampai 20 watt misalkan. Jadi kalau 480 sudah di luar spesifikasinya, sedangkan speknya ini cuma 52 watt maksimalnya. Jadi rata-rata 112 wattan lah, 12 kali 4 48, sekitar ya 13 lah paling. Ya 13 watt per portnya untuk penyaluran voltase ratanya. Ini saya mau cari nanti router yang bisa PoE 12 volt. Apakah ini memang auto gitu ya. Jadi kalau auto sebenarnya nggak perlu ini lagi. Kalau auto memang kalau routernya bisa PoE 12 volt kayak Totolink gitu kan bisa ya PoE. Kalau memang sudah ininya auto, maksudnya PoE-nya auto, karena saya cek ini keluarnya cuma 10 ya. Pada saat tanpa beban
cuma 10 volt ya, cuma 10 volt. Sedangkan dia untuk menyalakan rukus, teman-teman mesti ada yang tahu lah, kalau rukus ini POE nya memang 48 volt ya, POE rukus ini. Kalau ininya memang 12 volt ya, kalau jack DC nya memang 12 volt. Jadi teman saya itu langsung 48 volt, sama dicolok kayak gini, dicolok langsung tanpa splitter, sudah jadi access point dia, dengan catatan di uplink-nya dihubungkan ke mikrotik gitu, sudah jadi access point. Nah, maka saya coba dengan splitter. Jadi kalau pakai macam ZTE gitu ya, ZTE macam ini gitu, F670L ya, bener lah, F670L nih ya, 670L dia kan 12 volt, jadi harus gini, colok sini, colok sini, nyalakan. Nah tuh menyala, karena ZT ini kan tidak support POE, jadi harus di splitter kayak gini, harus di splitter kayak gini. Jadi dibuat jack DC, satunya dibuat apa namanya, LAN gitu. Sebenarnya kalau alatnya adalah ZTE F670L, maka ininya salah. Maksudnya bukan salah sih, kurang tepat, cuman fungsi gitu ya. Kenapa? Karena ininya bukan gigabit, jadi cuma maksimal 100 Mbps. Tentunya kalau pakai splitter yang gigabit hasilnya akan lebih bagus lagi, tapi saya rasa cukup lah, cukup ya, kalau meskipun pakai ini, karena harganya juga murah, 20 ribuan. Kalau yang splitter gigabit itu 50 ribuan. Jadi ini adalah salah satu solusi buat teman-teman yang pengen pasang access point di rumah tetangga, sedangkan tetangganya listriknya tidak bisa menyala 24 jam, tapi di rumah kita sendiri bisa menyala 24 jam. Tentunya di daerah-daerah pedalaman yang belum ada masuk listrik PLN gitu ya, yang pakai solar panel ataupun yang masih pakai genset urunan gitu ya. Jadi alat ini merupakan salah satu jalan keluar agar bisa tarik kabel access point panjang gitu ya, kabel panjang 50 meter, 100 meter. Bagaimana dengan speknya? Speknya kan sampai 250. Jujur aja sampai sekarang belum ada teman yang nyoba di atas itu ya, belum ada teman yang nyoba di atas 100 meter. Cuma yang 100 meter itu sudah dijamin sukses, asal kabelnya juga kualitasnya bagus. Dan saya rasa kalau speknya sudah 250 meter kayak gini, untuk 200 meter masih kuat, asalkan nanti ujungnya beri gigabit juga, biar makin maksimal lah koneksinya kayak gitu. Kenapa saya nggak coba? Saya mau tarik kemana ya? Jadi apa namanya ya, saya bukan budak konten sih sebenarnya. Jadi saya nggak mau tarik kabel yang sampai 200 meter cuma buat kebutuhan konten gitu. Jadi saya ambil yang sudah dibuktikan aja sama orang lain dan mengeluarkan pendapat saya gitu aja. Dan saya rasa kalau speknya sudah 250 seperti ini, saya rasa 200 meter sangat mampu ya, asalkan itu aja kabelnya pakai kualitas yang bagus, cat 6 yang bagus lah mereknya, dan POE nya ini pakai splitter POE yang gigabit ya. Jadi saya masih ada PR sebenarnya di video ini untuk koneksi POE nya ini, apakah otomatis. Jadi sesuai dengan kebutuhan, kalau misalkan routernya butuh 12 volt, dia keluarnya 12 volt. Misalkan routernya butuh 24 volt, dia keluar 24 volt. Atau routernya butuh berapa volt lah, dia mencukupi asalkan cukup wattnya. Karena wattnya ini per pot maksimal adalah 30 watt. 30 watt tuh paling enggak 24 volt 1 ampere lebih. Itu cara hitung wattnya kan. Udah banyak tahu lah pasti, kok saya kayak sok tahu saya. Oke, itu aja teman-teman. Ini adalah POE, switch hub POE dari Tarmok. Ini yang 4 port. Malah teman saya itu bilang saya pernah beli yang 8 port ternyata kurang maksimal gitu. Malah lebih maksimal yang 4 port itu katanya dia. Ya udah saya beli gitu, karena saya pengen
membuktikan juga nanti mungkin suatu saat ada kebutuhan tarik kabel, karena saya nggak punya nggak punya server besar lah. Paling nggak saya butuhnya itu dari rumah ke masjid gitu aja, jarak cuma 70 meteran. Jadi powernya biar nggak numpang. Jadi saya tarik kabel dari rumah, kabelan, powernya biar dari rumah gitu. Pas ada acara keagamaan apa gitu aja. Oke, itu aja teman-teman. Sekilas tentang PoE, switch hub PoE dari Tarmok yang 4 port. 4 port, apinya bisa dari SFP, bisa dari LAN gitu ya. Dan ini harganya cuma 300 ribuan, saya rasa sangat worth it. Worth it untuk didapat atau untuk digunakan bagi teman-teman yang memang kebutuhan akses poinnya memang butuh listrik dari rumah dan tidak bisa numpang di tetangga. Itu aja. Saya Dimas Al-Faruq, sekali lagi tidak bermaksud menggurui, cuma sekedar berbagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.